Apakah benar kira-kira kuburan saat orang sudah meninggal yang dimaksud kuburan oleh Allah itu adalah itu? Oke, lah maksudnya apa toh Pak? Supaya nek mungkar nangkir teko, dekne wis ngerti nek aku ki wong Islam. Dadi arep nakoki, man is rasido. Ngomong kancane. Mungkar nangkir kan ngomong gede mungkar ku ngomong gede nangkir apa? Genep Lawi sajadahe diandinge kabeh. Komplit sak sandal-sandale barang ya wis gak usah ditakoki kisinan ke awak dhewe balik gitu. Ini nggak salah karena memang tujuannya dulu Al-Bustami membuat ini, memang beberapa pendapat saya mengambil Al-Bustami itu ditujukan untuk nasihati ngelingake sing layat. Bukan kok si modin ngasih bocoran si mayit, ngaten bukan itu. Tujuan utamanya ini loh nggih. Mergo napa? Allah tuh maha kuwasa Bapak Ibu. Allah tuh maha pirsa. Malaikat tuh ngertine mung diutus tok. Gak enek liyane. Nggih napa mboten? Berarti data kuwi sing butuhne malaikat apa Allah? Ya Allah toh. Allah tuh maha kuwasa, maha pirsa. Mosok kowe mati ra roh jenengmu? Man ismuka? Kemudian digawa di Gusti Allah sing mati niki Gusti Allah tuh maha pirsa lho ya, Allah maha tahu. Aja mbok nyek Gusti Allah gak pirsa lho ya. Nek kowe ki nyekel cek bahwa sing wong mati kuwi dikongkon karo Gusti Allah takoki sapa kowe, sapa jenengmu, apa agamamu, data itu sing butuh Gusti Allah karena malaikat itu utusane Gusti Allah itu padha karo jenengan nyek Gusti Allah gak maha pirsa lho ya. Ya padha karo luwih nglecehne Jakarta tahun tapi itu dimaksudkan, nggak salah, saya nggak mengatakan bid'ah, kita juga melakukan itu, tapi itu difahami utuh bahwa itu dimaksudkan untuk memberi pitutur, untuk memberi pepeling kepada yang ngelayat dan kepada diri kita ini yang hidup. Jadi itulah meninggal dunia itu seperti itu. Jadi kalau meninggal dunia, Bapak Ibu, tak tutup niki. Wong mati ki nek mulih faduriba bainahum babun batinuhu fihi rahmah. Wong mati ki nek bener mulih para wali songo, para wali aulia. Tadi yang disebut oleh tim dari puluhan sarian itu alhamdulillah semuanya murid. Itu murid semua, punya guru. Gurunya para wali songo itu di Gujarat, di India. Saat itu masih di India ya. Sampai tahun 1560 sampai itu baru bergeser ke Nusantara di Aceh sana awalnya Syekh Abdurrauf Asingkel, kemudian di Pamijahan, terus bergeser ke timur begitu. Itu yang semula dari Nabi Muhammad kemudian runtuh. Tapi ini memang sama orientalis mati-matian ditutup, jangan sampai terbuka dan orang supaya tahu mati-matian ditutup. Yang ditinggal adalah manuskrip syariat yang kita jika saling membaca akan tukaran. Memang itu. Bahkan tentang metode para wali songo semuanya ahli pertanian, cirinya ahli perikanan, ahli kelautan, ahli pengobatan, saintis. Ini pun kita tidak pernah mendeteksi sehingga kita katakanlah Maktub Ibrahim, kemudian Sunan Giri, Sunan Bonang. Tahu kita hanya dia adalah pendakwah di Jawa atau pendakwah di Nusantara awal. Seperti dakwah seperti ini. Mereka dakwahnya enggak begini. Dengan ud'u fi sabilihi, dengan mempraktekkan kasunyatan keahlian yang beliau miliki.
Maka mereka semuanya ahli pertanian. Bapak Ibu, Mojopahit disebut negara agraris. Jangkep pepak dalam hal pertanian. Kita tuh banyak tanaman datangnya dari luar negeri, dari negara-negara India, dari Madagaskar. Itu semua karena peran Mojopahit ditunggangi, disupport oleh para aulia untuk mengambil benih-benih di setiap di mana mereka bersinggah untuk membawa benih dibawa ke Indonesia, ke Nusantara. Sampai sistem-sistemnya yang tertuang di dalam Kitabul Falahun, kitab tentang pertanian dan sains. Kalau jenengan ingin tahu, di kami ada kitabnya. Kitab yang di zaman Maktub Ibrahim, di zaman Sunan Ampel, adalah tentang teknologi. Bapak Ibu yang berbahagia, itu sebenarnya luar biasa. Sehingga kalau saya kembali cerita ke Sunan Kalijogo, tadi kan Afri di Sunan Kalijogo, kalau versi kami, jadi Sunan Kalijogo itu bukan pangapunten, Silo, kemudian Sunan Bonang, Tunggunen enggak. Saat itu pada saat, karena mohon maaf, Sunan Bonang dalam tatanan fikih kefikihan ia ahli, penjaga fikih syariat ya. Tapi dalam sisi tauhid dia bukan yang berhak, yang ditunjuk wenang untuk menunjukkan tentang tauhid. Maka seperti halnya beliau Sunan Bonang sendiri, saat itu gurunya di Gujarat yang disebut Syekh Abdullah Asator. Yang gurunya Syekh Abdullah Asator itu Syekh Asyik, itu adalah gurunya Gajah Mada, guru Mbae Sunan Bonang. Kemudian pada saat mengatakan dituding kolang-kaling, ternyata titik tertentu, bukan ini yang saya mau. Ternyata sampai di bawah balik dia kolang-kaling. Yang diperlukan itu adalah emasmu yang berada di dalam dada. Itulah iman yang seharusnya menyelamatkanmu. Yang itu akan mencukupi segala sesuatunya. Tidak akan pernah habis jika kamu mengerti butiran iman. Kan gitu. Jambi sinegar kembar fitrah manusia dari fitrahnya Allah. Niku teng pundi Kanjeng? Yo di India kono. Nek ngaten ya yo budal, nek pancen tenanan. Nggih, Sunan Raden Said tememen anggone nyuwun pengen duwe ilmu kaya ilmune Sunan Bonang supaya artinya ada kehidupan tentang zikir, ada kehidupan tentang Tuhan. Kemudian Sunan Bonang ngambil bambu hidup, dipocok jeret, kemudian ditancap ke pinggir kali, ditinggal budal di nggone India. Perjalanan antara sini sampai sana PP memakan waktu 3 tahun. Dikai tenger engko awak dhewe balik asale mbiyen pring sing dincepne ndek kene engko supaya ora kesasar balik di asale, mula dikai tenger pring kita kayak kene. Kemudian setelah beliau mau berangkat, ternyata ada sosok yang mirip perilakunya dalam pencarian kebenaran tentang jati diri manusia, yakni Syekh Abdul Jalil. Kemudian Syekh Abdul Jalil mengatakan, kula inggih pengen kados Raden Said gadahi ilmu tauhid. Lho wis sapa wong ki topo di jero wit sehingga ora ketok. Dia mengatakan kula lur tanah saka tanah cacing abang. Maknane napa? Panggonane salah lan dosa cacing kuwi derajat ora pangkat, ora derajat. Menungso sing fakir sama sekali tidak memiliki apa-apa, bukan siapa-siapa. Nek we pancen diwi kekarepan seperti itu, ya ayo bareng budal, kemudian berangkat naik perahu. Nah katen. Kemudian sampai ke Gujarat, ketemu Syekh Al-Arif.
Kemudian ada pembiasan sejarah lagi begini di tahun. Sebenarnya Mojopahit itu sangat akrab, dibuktikan bahwa dengan India, dibuktikan sarean-sarean yang sekarang masih ada, Syekh Makdum Ibrahim, Sunan Giri, seratan kaligrafi Arabnya adalah kaligrafi model pola India Gujarat, gitu betul. Karena itu sesungguhnya berkaitan erat bahwa pangapunten Mojopahit memang negara berdaulat, akan tetapi kebijakan-kebijakan kayak upamanya tentang Panotogomo milik Mojopahit itu bahasanya nyampur dengan India. Kitabnya ada di tempat kami dengan berbahan daun lontar. Itu memang tertulis adalah dari Gujarat. Artinya apa? Mojopahit tata pola kehidupannya dengan Mojopahit ternyata seumur dengan Taj Mahal, Syekh Jalaluddin Akbar atau Joda, Ratu Joda. Banyak mendapatkan bantuan dari sana, tapi bukan sebagai penjajahan. Makanya Mojopahit itu tidak menjajah kemana-mana. Pada saat itu mengungkap tentang bagaimana akhlak. Urutannya pasti tentang akhlak, budidaya pemberdayaan, pasti. Jadi tidak semata-mata ngajak jadi wilayah, enggak. Akhlak, perilaku, tatanan syariat, kemudian dengan cara bertani, bercocok tanam yang benar, berkebun yang benar. Mojopahit kekuatan ekonomi ada pada pertanian, perikanan, perkebunan luar biasa. Pemetaan Jawa ini adalah pusat makanan dengan padi. Sumatera itu pohon-pohon besar, Kalimantan itu pohon-pohon besar, karena di sana memang akan mudah terbakar karena bawahnya ada tambang batu bara, maka ini diletaki untuk pohon-pohon besar. Pemetaan ini sejak Sriwijaya dilanjutkan sampai Mojopahit. Kekuatannya di Mojopahit. Maka penduduk dipusatkan di Jawa dan di Sulawesi. Kenapa? Jumadil Kubro orang tuanya, katakanlah Jamaluddin Akbar berangkat ke Sulawesi. Ke Sulawesi sampai sekarang di sana juga memiliki pemahaman bahwa beliau sareanya di sana. Kan begitu. Sebenarnya memang sempat lama berkunjung di sana karena modelnya para wali itu nek dakwah orang diundang dikai sangu terus mulai nggak begitu. Bertempat tinggal di kono 3 wulan, terbentuk karakter budidaya pertanian perkebunan, baru kondur. Selalu begitu pola-polanya. Kalau di zaman dulu. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, itulah sesungguhnya. Jadi beliau hidup secara lahir syariat tatanan yang harmonis, batin karena ada kehadiran Tuhan. Maka baldatun thayyibah. Thayyibah itu orang yang tahu orientasi hidup, kenal orientasi hidup, tahu tujuan hidup, untuk apa hidup. Itu thayyib. Thayyibah itu la ilaha. Di dunia tenanan ilahua, tapi yang ditetapkan sebagai tujuan adalah Dia, Allah. Itu thayyib. Baldatun thayyibah wa robun itu sistem dalam kehidupan bersama. Robun itu sistem hidup bersama, mengenal menuju Tuhan, mengenal jati diri, proses kembali kepada Tuhan. Ada yang membimbing menuju kepada Tuhan. Ini namanya warobun. Ghafur, terbentuknya komunitas saling memaafkan, saling mendukung, saling mensupport. Itu dan juga perilaku ampunan. Itulah sesungguhnya. Sehingga kalau panjenengan mengkuatkan, saya nggak mengatakan maca yasinan itu salah, enggak. Tapi yang mengkuatkan hanya sisi ini yang diangkat. Yasinan yuk, Bapak Ibu yang berbahagia. Saat jenengan mendengar yasinan itu di pikiran kita mesti ada 2 atau 3. Siji, sopo sing arep mati. Gini apa betul? Ayo yasinan yuk. Sopo sing arep mati ki sopo? Kita yasinan ki supaya mempercepat dang mati, ngeten to nggih?
Gini apa boten? Guyonane ngoten lho nggih. Enggak, artinya itu kan nek pancen meninggal sing apik, nek sehat kan ngeten to nggih. Gampilipun kan ngeten. Tapi kita kan tidak pernah melihat, kita tidak pernah mendengar bahwa di dalam surat Yasin itu ada sistem teknologi luar biasa. Wa aitum ardumah ta'ahyayna wa akhrajna. Ini tidak pernah kita dengar. Bahwa di dalam surat Yasin ada ungkapan bahwa jika kamu hambaku, bahwa aku menurunkan ayat yang harus kamu baca, kamu nyatakan, kamu tadaburi. Aku telah mengadakan di antara kamu biji-bijian dan tanah yang subur dan air yang selalu menggenangi bumi. Tanam biji itu sehingga biji itu akan menghidupi kamu dan darinya kamu akan makan. Kita kan nggak pernah ini kan. Kemudian di tiga-tiganya air yang datang dari atas kamu kelola supaya kamu nggak kekeringan. Ini nggak pernah kita. Kemudian di gone 78-nya apa? Kayu yang telah tumbuh di bumi itu adalah energi ahdorinaro. Itu dapat kamu manfaat, kamu gunakan sebagai energi kehidupan kamu. Ini kan kita nggak pernah dengar ini. Pokoknya kita Yasin nanti ya wes mati. Tapi ini bukan berarti salah loh ya. Ada sisi lain, nggak hanya ini gitu loh. Teknologi sebenarnya luar biasa. Di surat Nahl 9:10 itu teknologi tentang pakan ternak. Di Abasa 5:6 itu teknologi tentang pangan dan sistem bagaimana mengelola pangan. Dan masih banyak lagi. Di surat Hud 6:1 wasta'marukum fiha. Sistem bagaimana bumi itu makmur, kehidupan itu makmur dan bagaimana saling memakmurkan. Oke. Saya begini kok saya serius pelonggian. Kalau kita makan pun Jawa, mungkin buatan kapok nggih. Buatan kapok nggih. Nah, biasanya kok beda, enggak apa-apa kalau beda ya. Tadi kan saya sudah matur di awal bahwa kita memerlukan ilmu agama, bukan wawasan agama. Ini tadi apa? Wawasan, masih wawasan. Kita memerlukan ilmu. Kita tidak memerlukan wawasan air. Yang kita perlukan adalah ilmu air. Ilmu air itu pripun? Nggih niki diglegek ngoten niki jenenge ilmu banyu. Nyoto segere. Nyoto. Nek wawasan ya mung cerita tok malah ngelak, malah garing. Ini tuh. Jenengan urung waleh to dikei wawasan widodari. Oh saya malah garing gitu. Widodari adalah ini nek ngamal ngene. Itu kan wawasan itu. Sampai kapan diilmoni? Wonten ilmunipun engko lak roh widodarine ndek endi? Ini gak kali kejak lagi kali kian ya. Mergo wong ki nek mati gak meninggal dunia nek ora mulih demi Allah. Hebat Bapak Ibu. Dampak ngerinya hebat wa'id. Akhadar apakah? Wa idfazi'u fala fauta, terperanjat kaget jumlah sama sekali tidak mengira saat ruh keluar dari tubuh ditempatkan pada tempat yang disiapkan bagi itu memang kaning qorib, ditempatkan pada tempat yang telah disiapkan bagi mereka. Demi Allah itu hebat itu ayat. Karena pulang itu masuk ke dalam. Fadur babanu babun batinu di njering dodone dhewe-dhewe ki enek pintu. Babun batinuhu. Ini ayat sanes desan kula nggih. Faduri babainahum babun batinuhu. Setiap menungso tu enek pintu.
babun batinu fihi, jika masuk rohmah menyatu dengan Tuhan, jika keluar ruhnya keluar kibalihil azab, jika keluar azab. Miris Bapak Ibu, pintune dadane diwi-diwi. Wong jenengan ki nek mulih mlebu omah napa metu omah, Bu? Bu. Jenengan nek mulih niku mlebu omah apa metu omah? Mlebet napa metu? Mlebet to nggih. Begitu manusia. Maka saat wa'id dzalimu fi ghamratul maut, sakratul maut itu hanya terjadi jika ruh keluar, itu disebut sakratul maut. Nek mlebu enggak mengalami sakratul maut. Sakratul maut itu sakitnya hebat ngendikane Kanjeng Nabi. Al-Ghazali ngendikane 70 kali dibeset hidup-hidup sakitnya ngendikane. Itu sakratul maut. Pulang itu masuk. Kalau keluar terusir, itu hebat. Sakitnya hebat. Wal malaikah basitu aidihim. Orang yang tidak memiliki ilmu, pintu untuk pulang, terusir keluar. Wal malaikat, dan malaikat mengusir jiwanya. Akhriju anfusakum, keluarkan jiwa kamu. Hebat. Surat Al-An'am 93. Bapak Ibu yang berbahagia, ini tutupan kita ngomong tentang kematian. Nek kita mati cik wedine ora mulih, ya kita akan berpikir hati-hati bagaimana supaya kita selamat lahir batin, dan semoga kita semuanya menjadi hamba yang benar-benar beriman, haqqatu qotih, benar-benar menjadi hamba yang beriman, hamba yang benar-benar berislam. Semoga dalam maghfirahnya, fadl dan rahmatnya, mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya nyuwun gunge pangapunten, nyuwun agunge Syekh Pangamudra pangaksami pilih ingkang kula aturaken wonten ing ngarsa panjenengan boten berkenan, boten mranani penggalih. Kula nyuwun gungipun pangaksami ingkang tanpa pepindhan. Mugi kita sedaya, semoga kita semua ini dalam syafaatnya Rasulullah. Semoga kita semua dalam fadl dan rahmatnya Allah. Semoga kita semua diberi kelapangan dada untuk Islam, untuk iman, untuk kebenaran. Semoga kita berada dalam tatanan kebaikan, dan bangsa kita juga berada dalam tatanan kebaikan dan menuju kepada kebaikan. Sehingga kita dalam ridhonya, ampunannya, diberi kemudahan hidup dunia dan akhirat, diberi keselamatan dunia dan akhirat, dan diberi keselarasan, keseimbangan, keharmonisan keluarga kita. Semuanya selalu dijaga, direksa dari segala bentuk gangguan, fitnah, ridu, cobaan dari bangsanya jin, bangsanya setan, bangsa manusia yang mengganggu, yang membuat ridu, yang membuat fitnahan. Semoga lancar semua urusan-urusan kita, dan kita diberi kelapangan untuk itu semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil ardi hasanah wa qina adzabannar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderengipun dalem ngalih saking kursi, dalem kula nyuwun Fatihah ke yang diperingati dan semua aulia, ya, yang insyaallah juga rawuh. Wa al-hadratin Baktim Ibrahim Sunan Kiri, Pak Mangga tetemukan Raden Santri, wa jami'il rimasai masakin wa masakin. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahumul Fatihah.
Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sepindah malih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.